Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Ika di channel Rahma Lilika. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini. Semoga teman-teman sehat selalu, dipermudahkan urusannya, impian serta keinginan segera tercapai. Amin. Video ini adalah video daily vlog Rahma Lilika, hanya perempuan biasa. Yaps, hanya perempuan biasa yang selalu belajar dari kehidupan. Video ini tentang kegiatan rutinitas sehari-hari karena setiap hari memberikan pengalaman. Oleh karena itu, Rahma Lilika mengambil pelajaran dari setiap pengalaman. Semoga videonya bermanfaat ya. Kali ini sedang ke kampus ya. Dulu saya S1-nya di sini di IAIN Kediri. Ini jalanan sepanjang pertokoan gitu ya. Entah kenapa kampus Islam gitu kayak IAIN, STAIN, UIN itu tuh jarang banget yang ada di pinggir jalan raya gitu ya, mesti agak masuk gitu, entahlah gitu ya. Sama aja kayak IAIN Surakarta atau IAIN mana itu Salatiga gitu kan, IAIN Tulungagung itu kan semuanya masuk gitu kan ke dalam, maksudnya itu ya jalan raya tapi nggak jalan utama, jalan bis gitu loh, entahlah kayak gitu, kayak ya mirip gitu. Ini mampir di masjid ini apa ya, sebelahnya kampus gitulah. Nah ini dulu tukang somai itu waktu saya kuliah jualan, sekarang masih jualan, masya Allah. Ini tukang somainya dari saya kuliah S1 itu kan lulusnya 2015 ya, ini masih aja jualan. Ini 2022 loh, 7 tahun yang lalu. Dan sebelum saya kuliah mungkin juga udah jualan, masya Allah, lama banget ya. Dan ini masjidnya pas di depannya yang jualan somai, Masjid Asyofyan namanya, ini gagurannya. Duh, kayak mengenang banget ini, depan masjid pas, ini fotokopian di sini tuh. Tuzla. Nah, itu sering kalau ngeprint tugas, ngeprint makalah gitu ya, sering di situ. Ya, anak kos ya, nggak punya print, punyanya laptop. Punya laptop, ngetiknya di kos. Nah, ini kos saya, depan masjid pas itu kos saya ini. Ini kamar-kamarnya, terus yang atas sendiri itu jemuran lantai 3. Ya Allah, amazing, kayak rindu banget gitu ya dengan masa-masa kuliah gitu ya. Ini suasana masjidnya seperti ini ya teman-teman. Bahagia banget pokoknya. Oke, sambil ngelihat mengenang masa lalu, masa-masa kuliah gitu ya, saya ingin cerita tentang kuliah tinggi itu nggak menjamin sukses, benarkah? Iya gitu ya. Jadi apakah orang yang kuliah itu orang yang sukses gitu ya, atau gimana gitu ya. Ini penampakan kos saya ya teman-teman, di lantai 1 tuh buat ruko-ruko gitu. Terus yang atas ini pas nanti ini kamar saya di pojokan. Ya Allah, sesuatu kayak kangen banget, aduh gitu deh. Oke teman-teman, sambil dengar cerita saya ya, sambil review kampus saya, kampus IAIN Kediri, Jawa Timur. Ya, kita mulai ya. Pesan orang tua terdahulu pada anak-anaknya itu mesti gini. Kalau ingin keluar dari kemiskinan gitu ya, maka sekolahlah setinggi-tingginya. Karena zaman dulu itu kan cari uang itu kayak susah ya. Dulu tuh uang itu nggak kayak sekarang mudah gitu kan. Makanya sekolah yang tinggi biar bisa sukses, biar nggak ngalamin nasib sama kayak gitu. Dimulai masuk gerbang lorongnya. Dulu ini kampus utama, sekarang udah ganti ya karena ada perluasan, jadi ya Allah, susit banget. Gitu ya teman-teman, apakah kuliah menjamin sukses? Nah, ekspektasi yang besar ini ya mungkin cukup wajar ya, karena kalau orang berpendidikan tinggi itu pasti mendapatkan hasil yang lebih tinggi juga gitu kan. Jadi tujuannya setelah selesai kuliah itu mendapatkan gaji yang besar gitu ya. Misalnya nih, ada orang tua menyekolahkan anaknya di kampus-kampus besar yang jauh dari daerahnya, biasanya merantau gitu kan, utamanya kampus-kampus ternama di kota-kota besar seperti kota-kota Jakarta, Jogja, Solo, Surabaya, Semarang, Bandung, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu mereka pingin gitu kan anaknya tuh sukses dengan, makanya mereka mengirimkan uang anaknya untuk bisa melanjutkan kuliah gitu ya. Nah, kita balik ke topik awal gitu kan, apakah kuliah setinggi-tingginya menjamin sukses gitu kan. Nah ini maaf ya, nggak menyinggung siapapun yang nggak sukses, yang nggak kuliah atau nggak kuliah, kita nggak ini ya. Kita kembali ke video dulu. Ini UMKM, kok UMKM sih, UKM, unit kegiatan mahasiswa pramuka di sini dulu. Pokoknya dulu tuh di sini tuh buat base camp teman-teman. Kalau ini hari Minggu ya, nggak ada yang nginep di sini ya. Biasanya kalau angkatan saya dulu itu mereka tuh ada yang nginep di sini, jadi mereka tuh nggak ngekos tapi nginep di sini. Itu UMKM Mapala,
pencinta alam tuh, pendakian gunung itu loh. Sebelahnya UKM Kerohanian, sebelah sini Pramuka, Prastadi, Pramuka, Stein Kediri ya, dulu kan Stein. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau ini menyinggung teman-teman yang nggak kuliah, ini nggak maksud saya gitu ya. Jadi ya hidup itu pilihan gitu kan, mau kuliah atau enggak itu sebuah ini, dan setiap orang berhak untuk sukses kok gitu. Jadi kalau kuliah untuk mendapatkan setinggi-tingginya keberhasilan itu ya nggak gitu juga, tapi ada berapa persen dari kuliah itu bisa untuk kayak jembatan untuk mensukseskan kayak gitu. Jadi kalau semakin tinggi anak sekolah, semakin besar pula peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih besar, otomatis kehidupannya jadi lebih baik. Karena perusahaan besar pun juga akan memanggil orang-orang terbaik, karyawan-karyawan terbaiknya yang lulusan terbaik, atau kita nyebutnya cum laude gitu kan, yang IPK-nya bagus gitu ya. Nah, memang nggak ada salahnya kok masuk kampus ternama gitu ya, biayanya selangit apalagi gitu kan. Tetapi ya kita harus mendukung juga dengan fasilitas kampusnya gitu ya. Jadi memang kuliah itu benar-benar memperoleh pengalaman yang cukup. Dan ini ya teman-teman, ayam geprek yang dulu sering kita makan bawah kos tuh, ya Allah amazing banget ya Allah. Ya kita makan dulu. Kita lanjut ya teman-teman ya. Untuk kesuksesan tadi, kalau pengalaman pribadi saya gitu ya, ya mohon maaf ya, ini sekali lagi nggak menyinggung gitu ya. Kalau kita kerjasama dengan orang yang lulusan SMA, itu berbeda dengan orang yang sudah kuliah gitu ya, karena pola belajarnya beda. Kalau anak SMA ya nggak mengerjakan tugas atau asal-asalan, itu pasti lulus 3 tahun gitu, pasti lulus. Tapi kalau anak kuliah, dia harus bertanggung jawab terhadap yang dipilihnya. Pertama, IP-nya nggak sama, nggak bisa ngambil mata kuliah. Kecuali kalau pemrogramannya diprogramkan ya, mungkin masih bisa ya. Tetapi anak kuliah itu harus bertanggung jawab terhadap pilihannya. Itu satu, pola pikir mahasiswa. Jadi, seorang mahasiswa itu kita lepas dari ilmunya ya mungkin ya, tapi dari kepribadian gitu. Karena dibentuklah mahasiswa itu, dia harus bertanggung terhadap pilihannya. Dari pengambilan mata kuliahnya, dari sepele aja lah, nggak pakai seragam kan, dia harus pakai baju bebas, bagaimana mengatur dirinya, bagaimana agar pantas, bagaimana mengatur waktunya. Karena kalau anak SMA, SMP, SD gitu ya, itu kan masuk jam 7, pulang sore, pulang siang kan di jam yang sama. Tapi kalau kuliah enggak, kadang kelas karyawan itu masuknya sore sampai malam, kadang masuk jam 7, jam 8 keluar kelas, nanti masuk lagi jam 11. Nah, manajemen waktunya inilah yang tidak didapatkan ketika kita sekolah di sekolah biasa. Makanya ada kata siswa dan mahasiswa. Maka itulah, ini gak cuma sebutan ya, tetapi mahasiswa itu memang agak beda gitu. Dan dari segi positifnya dari tanggung jawab, dari pola pikir, dari kebersamaan, dari manajemen, pengaturan, itu agak beda. Makanya itu, kuliah emang gak menjamin sukses. Iya betul, tidak menjamin sukses. Tapi ketika kita kuliah, kita akan berubah dari segi kepribadian. Kita lebih dewasa, kita lebih bisa bertanggung jawab tadi. Kita bisa mengolah, memilih, mengambil resiko, dan hal-hal positif dari lainnya. Itu hanya sekelumit dari pengalaman saya. Apalagi kalau kita ngambil S2. S2 itu lebih rumit dan saingannya lebih ini gitu. Kalau S1 kan teman-temannya kan sama-sama nih, oh kita lulusan SMA, oh kita masih sama-sama gitu. Tapi kalau S2 itu teman-temannya bisa lebih tinggi dari kita, bisa lebih bawah dari kita. Bahkan dosennya pun kadang lebih muda dari mahasiswanya lebih tua, dan itu sering banget dikunjungin. Makanya dunia perkampusan itu menurut saya memang gak menjamin sukses. Tapi kalau ingin lebih sukses, sebaiknya di dunia perkampusan. Minimal kuliah lah S1. Barakallah teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Tekan like apabila suka, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.